Hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial P. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Indah sekali. Humair dan Hujair mengucapkan kata-kata ini hampir bersamaan. Langit berbintang di sana seperti langit malam yang cerah, yang membuat orang berlama-lama mengamuk. Segera ada benturan tanah di bawah kaki Yangke. Karena tidak dapat menahan kekerasan, retakan terbuka. Tubuhnya tenggelam dan kakinya langsung tertekuk. Namun mata merah dari monster berbentuk kura-kura itu dengan cepat dibuka segelnya. Tapi tidak bisa lagi melihat kebencian atau niat membunuh. Hanya kepanikan dan ketakutan yang secara bertahap menjadi lebih kuat yang tersisa. Dia ingin lari, karena dia bisa merasakan kekuatan menakutkan dari pukulan Yangke. Bagaimanapun, dia telah disegel selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan berada dalam kondisi lemah. Sekarang dia akhirnya terbangun karena lepas dari segelnya, dan belum sempat merasakan nikmatnya kebebasan. Oleh karena itu, dia tidak ingin disakiti lagi, dan tidak ingin tertidur tanpa batas itu lagi. Namun balok es yang besar menahan pergerakannya. Bisakah Anda membantu saya? Yangke berbicara untuk ketiga kalinya. Dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Hanya mengendalikan energi di tangan kanannya sudah membuatnya lelah. Jadi dia hanya bisa menggunakan raur yang terputus-putus untuk membiarkan semua orang tahu apa yang ingin dia ungkapkan. Setelah mengucapkan setengah kalimat ini, Yangke menendang kakinya ke tanah, dan seluruh orang dengan cepat bergegas ke langit, memunculkan langit berbintang yang lebat. Pada saat bintang-bintang bersinar, luasnya tidak terbatas, dan momentumnya luar biasa. Meskipun tingginya hanya 10 kaki, tapi momentum kenaikan Yangke berhenti, lalu dia berbalik, menundukkan kepala dan jatuh menuju posisi di mana kepala monster berbentuk kura-kura itu berada. Pada saat ini, es yang menyegel monster berbentuk kura-kura itu akhirnya meledak. Begitu dia keluar dari masalah, monster berbentuk kura-kura itu mengangkat kepalanya ke langit dan mengeluarkan suara raungan yang memekakkan telinga. Bantuan! Raungan Yangke juga tercampur, tetapi terdengar jelas oleh semua orang. Saat berikutnya, tinju penuh cahaya bintang terayun dengan cepat. Ini adalah transmisi dari sangat lambat ke sangat cepat. Dan konflik visual yang ditimbulkannya sangat kuat. Dengan sebuah pukulan, dia mengenai kepala monster berbentuk kura-kura itu. Tuar! Segera suara ledakan keluar seperti ledakan guntur di langit, dan itu seperti getaran keras jauh di dalam bumi. Ketika tinju yang lebih kecil itu mengenai kepala monster itu, semua orang merasakan detak jantung mereka, seolah-olah tinju ini bisa juga menghancurkan pikiran mereka. Dengan cepat, lingkaran cahaya besar yang terlihat dengan mata telanjang tiba-tiba muncul, dan posisi tinju bersentuhan dengan kepala monster itu, dan dengan cepat menyebar ke sekeliling. Pemandangan yang luar biasa muncul. Monster berbentuk kura-kura yang besar terhuyung-huyung di bawah pukulan ini. Kedua anggota badan di belakang terangkat ke udara, dan kedua anggota badan di depan bahkan membungkuk. Kepalanya seperti meteor yang jatuh, menghantam tanah, menghempaskan tanah ke dalam lubang yang dalam. Dan debu serta asap ada di mana-mana. Yangke juga berada di bawah pantulan pukulan ini, terbang ke atas di udara, melakukan banyak jungkir balik di udara, dan kemudian jatuh ke tanah. Pada saat ini, tangan kanannya berlumuran darah, dan seluruh lengannya berlumuran darah. Itu bergetar tak terkendali, tapi dia berdiri di sana dengan teguh, menatap monster berbentuk kura-kura yang berkali-kali lebih besar darinya. Dan tubuh kurusnya memancarkan aura berdarah yang sulit diatur dan kejam.
Melihat pemandangan itu, mata semua orang bergetar hebat. Jelas mereka tidak ada yang mengira Yangke benar-benar mampu mengalahkan monster berbentuk kura-kura ini. Lagi pula, dia adalah lawan yang bahkan Suyang tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi sekarang, pukulan yang menggemparkan dunia itu benar-benar menghasilkan sesuatu yang bahkan tidak dapat mereka bayangkan. Pukulan macam apa itu? Melihat ke belakang, semua orang hanya bisa memikirkan langit berbintang yang megah dan niat membunuh yang tak terbatas yang tersembunyi di dalam keindahan. Tapi mereka masih tidak bisa mengetahui lintasan pukulan itu. Melihat punggung kurus di depan monster besar itu, jantung Suyang berdebar kencang. Dia tahu bahwa mulai hari ini dan seterusnya, dia mungkin tidak akan pernah melupakan sosok di belakangnya ini. Karena pemilik sosok ini telah melakukan sesuatu yang tidak dapat dia lakukan. Bahkan pipi Humayr semakin memerah dan dia menatap Yangke dengan kemegahan di matanya. Didorong oleh emosi saudara perempuannya, bahkan detak jantung Hujair semakin cepat. Apa yang harus dilakukan? Hujair penuh keraguan di dalam hatinya. Emosinya saat ini bukanlah emosinya sendiri, melainkan hanya reaksi terhadap temperamen adiknya yang membuatnya sedikit takut. Claude juga patah hati, tetapi kepahitan segera menyebar di hatinya dan hanya ada sedikit kesedihan di wajah cantiknya. Bisa dibilang, tampilan belakang seperti itu telah terpatri di hati banyak wanita. Dia mewakili keamanan dan keandalan. Ini adalah tampilan belakang yang didambakan wanita manapun. Luar biasa. Hati Wang Ziki terguncang dan pada saat yang sama dia merasa sedikit frustasi. Masih ada keterampilan bela diri seperti itu di dunia ini. Bahkan jika ada orang yang bisa menggunakannya, dan saya telah belajar banyak hari ini. Kenapa? Si Hong Chen bergumam pada dirinya sendiri, seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Mengapa keterampilan bela diri ini bukan milik saya? Mengapa saya tidak mendapatkan petualangan semacam ini? Jika saya mendapatkannya, maka orang yang menarik perhatian semua orang dan membuat semua gadis jatuh cinta padanya adalah saya. Tapi itu dia. Kenapa dia? Dia hanya lebih beruntung. Apakah tidak ada yang membantu? Itu belum mati. Jika Anda tidak membantu, semua orang harus bersiap untuk lari. Suara Yangke terdengar lagi. Mendengar kalimat ini, semua orang pulih dari keterkejutannya. Suyang berhenti dengan cepat. Mereka yang masih bisa bertarung, tolong! Dengan perintahnya, hampir semua murid yang bisa bergerak di pavilion surga bergegas. Kakak! Humayr menoleh dan menatap Hujair dengan cemas. JR, jangan terlibat dalam air berlumpur ini. Siapa yang tahu monster itu tidak cukup kuat untuk melawan? Kenapa kita tidak menunggu dan melihat apa yang terjadi dan melihat orang-orang di pavilion surga? Diam, pengecut! Humayr dia menatap Long Jun dengan tatapan kejam. Mendengar itu, Long Jun tercengang. Hujair tersenyum masam menatap adiknya, lalu ke Yangke di sana. Jejak kelembutan muncul di matanya dan kemudian dia berteriak. Geng pertempuran darah, maju untuk membantu. Setelah selesai berbicara, dia bergegas pergi dulu. Di sisi lain, di kelompok menara Fengyu, Du Yizhuang memandang Wang Ziki dengan gugup dan berkata dengan lembut, dia menyelamatkan hidup saya. Wang Ziki mencubit hidungnya. Saya ingin mengatakan bahwa kita duduk di gunung dan menyaksikan harimau berkelahi. Saya akan membenci Anda dan saya akan meremehkan Anda seumur hidupku. Du Yizhuang memandang kakak laki-lakinya tanpa rasa takut. Hei! Wang Ziki sangat tidak berdaya. Anda sudah mengatakan itu, apalagi yang bisa saya lakukan? Lalu terdengar tawa panjang lagi. Saya telah melihat pahlawan yang begitu heroik hari ini. Bagaimana saya, Wang Ziki, bisa jatuh di belakang? Para murid Fengyu mendengarkan perintah. Ikuti saya untuk membunuh para jenderal dan beritahu mereka bahwa orang-orang di menara Fengyu saya adalah pria sejati.
Mendengar itu, semua murid laki-laki Feng Yu meraung serempak. Saudara Wang, bagaimana dengan kita? Di mana murid perempuan kita? Du Yizhuang bertanya dengan tegas. Minggir dan perhatikan dengan patuh selama kalian para wanita tahu bagaimana menjadi suami dan anak. Apa yang begitu kalian pedulikan? Setelah selesai berbicara, dia memimpin sekelompok orang dan bergegas menuju monster itu. Du Yizhuang mengernyitkan hidung. Saya tahu Anda pemimpin. Saya tidak akan kalah dengan Anda. Setelah dia berbicara juga bergegas mendekat. Setelah berhari-hari, hanya tersisa 7 atau 800 murid dari 3 sekte. Dan beberapa dari mereka telah meninggal di gua warisan ini. Tetapi hanya 708 orang ini. Pada saat ini, 80% dari mereka bergegas dan 20% sisanya terluka dan tidak memiliki efektivitas tempur. Atau kekuatannya terlalu rendah dan tidak akan membantu jika Anda meningkatkannya secara sadar. Segera terdengar teriakannya keras dari para murid 3 sekte dengan 3 kekuatan. Ada 3 arah, tapi hanya ada satu sasaran, yaitu monster berbentuk kura-kura yang merangkak di tanah. Jelas pukulan Yang Ke sepertinya sangat melukainya. Meskipun gagal merenggut nyawanya, sepertinya dia tidak bisa bergerak untuk beberapa saat. Sekarang orang-orang dari pavilion surga adalah orang pertama yang bergegas. Mereka semua bermata merah, menunjukkan keterampilan seni bela diri terbaik mereka, dan menyerang monster berbentuk kura-kura itu dengan ganas. Memantulkan percikan api satu demi satu, geng pertempuran berdarah menyusul, diikuti oleh menara angin dan hujan. Di antara orang-orang ini hanya ada sedikit orang yang kekuatannya telah mencapai alam asal sejati. Namun Suyan tidak memiliki kekuatan untuk bertarung lagi. Dan si Hong Chen masih bodoh di udara dan belum pulih. Hanya tersisa Wang Ziki, Long Jun, dan Hu Jie-er. Dan mereka semua adalah pejuang di alam asal sejati tingkat pertama atau kedua. Dengan kekuatan seperti itu, sulit untuk menimbulkan kerusakan efektif pada monster berbentuk kura-kura yang terkenal dengan pertahanannya ini. Setelah jurus tersebut dimainkan, vitalitasnya habis, namun tidak memberikan efek apapun. Meski begitu, tidak ada satupun murid dari tiga sekte yang bergeming dan putus asa. Mereka tetap melancarkan jurus membunuh mereka tanpa penundaan, dan suara dentang dan dentang terdengar tanpa henti. Di area di mana monster berbentuk kura-kura itu berada, Yang Ke berdiri di sana dan tertawa. Dia merasa tidak menyanyiakan tanda bintang yang telah dia kumpulkan sejak lama, dan itu cukup membangkitkan semangat juang mereka. Suyan menatap kosong, menyaksikan apa yang hampir bisa disebut keajaiban. Murid dari ketiga sekte selalu bertarung terus-menerus, terutama setelah memasuki gua warisan. Pertarungan terbuka dan rahasia menjadi semakin jelas, tapi dia tidak suka berkelahi, jadi dia bertindak sendirian akhir-akhir ini. Jika tidak, dengan status dan prestisenya, semua murid pavilion surga akan berkumpul di sekelilingnya. Kali ini, si Hong Chen menyebabkan banyak masalah, jadi dia tidak punya pilihan selain bertindak. Dia mengira pavilion surga kali ini akan hancur, tetapi dia tidak menyangka keadaan akan berbalik. Dan titik balik ini, itu dibawa oleh pria di depannya. Bahkan tidak ada yang pernah membuat murid dari ketiga sekte bekerja sama sedemikian rupa. Di mata semua orang sekarang tidak ada perkelahian, tidak ada intrik. Hanya satu ide untuk membunuh monster berbentuk kura-kura yang merupakan keajaiban. Melihat lengan kanannya yang masih gemetar meneteskan darah, Suyan merasakan sedikit sakit di hatinya. Dia ingin maju untuk menyembuhkannya, tapi menahannya. Karena saat ini laki-laki tersebut melambangkan besi dan darah. Jika melangkah maju akan merasakan kelembutan. Saat ini dia tidak perlu terpengaruh oleh kelembutan. Di tengah sentuhannya, Suyan melihat gadis kecil bernama Humei-er dari geng pertempuran darah bergegas ke sisi Yang Ke, dan kemudian bertanya tentang lukanya beberapa kali dengan wajah gugup dan khawatir.
dan segera mengeluarkan obat penyembuh dari dadanya dan merobek gaunnya dan membalutnya untuknya. Melihat itu, mata indah Suyan bersinar, lalu dia perlahan membuang muka. Di medan perang, mungkin serangan para murid dari 3 sekte membangunkan monster berbentuk kura-kura itu. Pikirannya yang awalnya kacau perlahan-lahan menjadi jernih, dan tubuhnya yang besar menunjukkan tanda-tanda bergerak, dan anggota tubuhnya yang tebal sudah bergerak. Melihat pemandangan ini, hati semua orang terangkat, dan serangan di tangan mereka menjadi lebih ganas. Pukul kepalanya, ada luka di kepalanya. Tiba-tiba seorang wanita berteriak, itu adalah Du Yishuang dari Feng Yu. Mendengar teriakannya, Fang Ziki dan Hu Jie-er bergegas mendekat, menatap tajam dan tidak bisa menahan napas. Jelas mereka menemukan bahwa memang ada luka seperti retakan di dahi monster berbentuk kura-kura ini. Dan pada saat itu, darah merah cerah mengalir keluar. Karena kepalanya telah terkubur di lubang yang dalam, jika tidak dilihat dengan dekat, benar-benar tidak dapat menemukannya. Sial! Wang Ziki tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Dia hanya memukul dalam waktu yang lama, dan dia bahkan tidak bisa meninggalkan jejak pada monster berbentuk kura-kura itu. Tetapi ada luka yang panjangnya lebih dari 1 kaki di sini. Ini adalah jejak yang ditinggalkan oleh pukulan Yangke. Seberapa kuat tinjunya? Bagaimana bisa menimbulkan efek seperti itu? Meskipun dia terkejut, tangan Wang Ziki tidak ambigu, dan dia bergegas untuk memukul lukanya dengan Hu Jie-er, yang membuat benturan jurus keduanya menyebabkan tubuh monster berbentuk kura-kura itu mengejang, dan gerakannya menjadi semakin besar. Wanita, keluar! Wang Ziki mengira Hu Jie-er menghalangi, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Dasar idiot yang hanya memperhatikan laki-laki, saya tidak ingin memiliki pengetahuan yang sama dengan Anda. Hu Jie-er memutar matanya ke arahnya. Kepribadian Wang Ziki diketahui oleh para pemurid dari 3 sekte. Dia adalah seorang pemimpin yang serius. Berpikir bahwa hanya laki-laki yang dapat mencapai hal-hal besar, dan perempuan sama sekali tidak menarik perhatiannya. Dan hanya Suyan yang dapat membuatnya terlihat sedikit. Menurut rumor yang beredar, ada suatu masa ketika dia terus bertanya kepada gurunya, Xiao Ruhuan, menyuruhnya untuk tidak merekrut murid perempuan di masa depan. Tapi Xiao Ruhuan mengabaikannya pada awalnya, tapi akhirnya menjadi sangat kesal. Pada akhirnya, dalam keputusasaan, master dan muridnya pergi ke gedung angin musim semi dan hujan di kota Wume bersama-sama. Sejak itu Wang Ziki tidak lagi menyinggung masalah ini, namun pemikirannya hanya mengakar tidak pernah berubah. Tentu saja bukan karena dia membenci wanita, itu hanya dalam pikirannya. Laki-laki dan perempuan adalah 2 spesies yang berbeda. Yang pertama jauh lebih mulia daripada yang kedua. Saya seorang laki-laki dan saya bangga. Memang masuk akal jika Wang Ziki memiliki pemikiran seperti itu. Jadi dia harus jujur kepada wanita itu. Tapi dia sangat romantis dan tidak terkendali. Ditambah dengan kekuatannya yang kuat dan menjanjikan, dan penampilannya yang tampan. Jadi dia tidak pernah kekurangan wanita di sisinya. Dan dia selalu mengelilingi gadis-gadis itu. Jadi ini adalah orang yang sangat kontradiksi. Setelah mendengarkan kata-kata Hu Jie-er, alis pedang Wang Ziki mengembun. Dan sambil menyerang celah di kepala monster itu, dia berteriak, "Gadis kecil, siapa yang Anda sebut idiot? Pria bau, jika Anda sangat membenci wanita, kenapa Anda tidak pergi ke burung ponik bersama junior Anda dan bersenang-senanglah setiap malam?" Wajah Wang Ziki tiba-tiba menjadi pucat ketika dia mengatakan ini, dan perutnya mual hampir muntah di tempat. Memikirkan adegan ini, Wang Ziki merasa pusing dan gemetar. Namun saat melihat wajahnya berubah drastis, Hu Jie-er terkikik. Ada rasa puas diri dan sombong dalam tawa itu. Anda wanita yang tidak tahu malu. Anda benar-benar berani mengatakan apapun. Wang Ziki tidak tahan lagi.
Siapapun yang menikahi Anda di masa depan akan sial. Wang Jiki berkata lagi, saya juga tidak akan berdebat dengan Anda. Itu tergantung siapa di antara kita yang akan memberikan pukulan fatal pada monster ini terlebih dahulu. Apakah Anda takut? Hu Jie-er mencibir, tapi mereka tidak menunggu keduanya untuk bergerak. Sosok putih bersih bergegas mendekat dengan rasa dingin yang membekukan di antara mereka. Suyan menunjuk ke bawah sedikit, dan bunga es putih tiba-tiba muncul di luka terbuka monster itu. Kemudian bunga es menyerap darah monster itu, dan dalam sekejap berubah menjadi bunga berwarna darah, memancarkan keindahan centil. Dengan satu klik, bunga es itu pecah dan berubah menjadi pemecah es tajam yang tak terhitung jumlahnya, menusuk langsung ke tengkorak monster itu. Kemudian, monster berbentuk kura-kura itu tiba-tiba menarik kepalanya keluar dari lubang besar di tanah dan meraung ke langit. Wang Jiki dan Hu Jie-er menoleh pada saat yang sama, melihat Suyan dengan wajah seputih salju menghabiskan sedikit kekuatan yang baru saja dia pulihkan dan melakukan gerakan mematikan. Setelah pertarungan, Suyan menoleh dan jatuh. Dia tidak bisa bertarung lagi. Wang Jiki dan Hu Jie-er dapat dengan jelas merasakan dinginnya Suyan kali ini, yang sedikit berbeda dari sebelumnya. Rasa dingin di masa lalu adalah rasa dingin yang murni, rasa dingin yang sempurna. Itu adalah jenis rasa dingin yang sangat murni, tanpa ada atribut lain yang tercampur di dalamnya. Tapi sekarang, sepertinya ada sesuatu yang lebih dalam dingin ini, dan bahkan lebih tak tertahankan dari sebelumnya. Siapa yang mengaco dia? Wang Jiki bertanya dan bingung. Bagaimana saya tahu? Hu Jie-er sedikit tidak sabar karena dia dilahirkan di geng pertempuran darah. Dia merasa bahwa murid dari dua faksi lainnya bukanlah orang baik, tapi tak perlu dikatakan lagi. Wang Jiki di depannya adalah representasi kejantanan sejati. Di sisi pavilion surga, Suyan adalah sebuah karakter. Namun sayangnya, dia seperti boneka es tanpa emosi, yang akan selalu menjauhkan orang dari jarak ribuan mil. Menyulitkan orang untuk mendekat, apalagi si Hong Chen lainnya, yang benar-benar pengecut. Hanya orang yang memuja ketenaran dan kekayaan serta mengejar kekuasaan lebih baik memiliki geng pertempuran berdarah di rumah. Setidaknya dia cukup normal, dan setelah adik perempuannya besar nanti, adiknya dapat membantu ayahnya mengangkat separuh langit. Tidak ada yang mengganggunya. Mengapa dia menggunakan sedikit vitalitas yang baru saja dia pulihkan? Wang Jiki sedikit bingung. Dia menggelengkan kepalanya, melihat Hu Jie-er mengambil kesempatan ini untuk membunuh monster berbentuk kura-kura itu. Dia tidak bisa tidak menahan amarahnya marah. Ada wanita, jika Anda melakukan hal seperti ini, bahkan jika Anda menang, saya tidak akan terkalahkan. Hu Jie-er mencibir berulang kali. Anda mengatakan bahwa saya seorang wanita, jadi bagaimana jika saya tidak bisa menang? Selain itu, karena Anda berpikir bahwa pria lebih unggul dari yang lain, tetapi Anda ingin bersaing dengan saya. Wang Jiki dibantah. Dia tidak bisa berkata-kata dan menghela nafas lagi dan lagi. Tentu saja, hanya penjahat dan wanita yang sulit untuk dibesarkan. Nasib monster berbentuk kura-kura itu setengah diputuskan. Pada saat para murid dari 3 faksi dikirim bersama, Suyan menembak yang benar-benar menghancurkan satu-satunya vitalitasnya. Pada saat ini, menghadapi serangan para murid dari 3 faksi, monster itu tidak memiliki kekuatan untuk melawan, dan kematiannya hanyalah masalah waktu. Namun akar dari semua ini terletak pada pukulan Agung Yangke. Pukulan itulah yang membangkitkan semangat juang para murid dari 3 sekte dan memberi mereka keberanian untuk melawan raksasa tersebut. Humair membantunya membalut. Di lengan kanannya ada pembuluh darah pecah dan dia gemetar sepanjang waktu. Yangke tidak pernah menyangka bahwa kekuatan tanpa bintang akan begitu kuat. Begitu kuat sehingga dia tidak bisa mengendalikannya sama sekali. Setelah pukulan itu, tubuhnya langsung lumpuh dan dia tidak bisa bergerak. Jika tidak, bagaimana dia bisa bertahan di sini seperti lembing? Hanya pada saat inilah
mati rasa di tubuh melambat, dan rasa sakit yang luar biasa di sekujur tubuh juga datang. Menyaksikan pertempuran ratusan murid itu, Yang Ke tidak menyadari ekspresi ganas di wajah Si Hong Chen. Sejak pukulan Yang Ke pecah, dia berdiri di langit seolah-olah dia telah kehilangan kewarasannya. Baru-baru ini dia akhirnya terbangun. Dia tahu bahwa Yang Ke pasti mendapatkan petualangan luar biasa di gua warisan ini. Jika tidak, dengan kekuatannya, dia tidak akan mampu melancarkan pukulan seperti itu. Itu adalah pukulan yang melukai parah monster puncak tingkat ke-6. Saya tidak bisa membiarkan dia tumbuh lebih lama lagi. Jika saya membiarkannya tumbuh dewasa, saya tidak hanya tidak akan mendapatkan Suyan, tapi saya bahkan akan berada dalam bahaya. Begitu dia memikirkan hal ini, jejak kekejaman muncul di mata Si Hong Chen, dan dia menatap seseorang di bawah, dan orang ini adalah Neong. Seperti Lan Clody, dia terluka dalam pertempuran tadi, dan dia saat ini sedang dalam pemulihan tidak jauh di belakang Yang Ke. Perasaan Neong juga campur aduk sekarang. Dia tidak tahu bagaimana rasanya. Dia telah bersama Yang Ke selama beberapa hari, dan dia telah berbicara buruk kepadanya, mempersulitnya, dan kemudian dia memimpin orang yang memburunya. Namun saat itu, tempat persembunyian Yang Ke tidak ditemukan. Masalah ini tidak akan terselesaikan. Jadi keberadaan Yang Ke masih membuatnya merasa seperti duri di tenggorokannya, seperti duri di punggungnya. Dia masih ingat kalimat Yang Ke ucapkan ketika dia melarikan diri lebih dari 10 hari yang lalu. Ini baru lebih dari 10 hari, tetapi Yang Ke telah menjadi sangat kuat. Neong hampir tercengang. Jika pukulan itu mendarat padanya, dia takut dia akan hancur berkeping-keping. Apa yang harus dilakukan? Sekarang mata semua orang tertuju pada monster itu dan tidak ada waktu untuk memperhatikannya untuk saat ini. Setelah monster itu mati, bagaimana dia harus menghadapi kemarahan Yang Ke? Sambil cemas, Neong melihat Si Hong Chen di langit mengedipkan mata padanya. Dia melihat dengan jelas apa yang dimaksud kakak laki-lakinya dan tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil. Tapi segera mata Neong menjadi dingin. Ya, jika Anda ingin hidup, Anda harus membunuh Yang Ke. Jika tidak, dia pasti akan membalas dendam pada dirinya sendiri. Dan kakak senior Xie harus melakukan sendiri. Bahkan jika dia sendiri yang membunuh Yang Ke, jika kakak senior Xie mencoba yang terbaik untuk melindunginya, dia pasti akan aman. Pencegahan yang ditimbulkan oleh pukulan Yang Ke membuat Neong tidak bisa berpikir dengan tenang. Jadi dia hanya bisa menaruh harapannya pada Si Hong Chen. Berdiri perlahan, Neong berjalan menuju Yang Ke selangkah demi selangkah. Menghadapi krisis seperti itu, Yang Ke sepertinya tidak menyadarinya sama sekali dan masih berdiri di sana tanpa bergerak. Kecepatan Neong semakin cepat. Sekarang Yang Ke hanya memiliki Humei dari geng pertempuran darah di sampingnya. Selama dia bergerak cukup cepat, dia pasti bisa membunuhnya. Adapun apa yang terjadi setelah membunuhnya, hal ini tidak lagi dalam lingkup pertimbangan Neong. Pada dasarnya, perhatian mata semua orang tertuju pada monster berbentuk kura-kura saat ini, dan tidak ada yang memperhatikan gerakan Neong kecuali satu orang, itu adalah Lan Clody. Sejak Yang Ke bergegas menyelamatkan Suyan dan melukai monster berbentuk kura-kura itu dengan satu pukulan, Lan Clody merasa masam dan kesal di hatinya. Dia tidak menyangka bahwa junior yang mengikuti di belakangnya lebih dari 10 hari yang lalu dan mematuhi perintahnya dapat menunjukkan semangat yang begitu agung pada saat ini. Jika saya mengetahuinya lebih awal, perasaan ini seolah-olah saya dapat memiliki sepotong batu giok yang indah. Tetapi saya membuangnya sebagai batu. Kesenjangan antara untung dan rugi, Lan Clody menyesalinya. Jadi Yang Ke menyaksikan para murid dari 3 sekte melawan monster. Tapi dia selalu melihat punggung Yang Ke yang membuat orang terpesona. Dibandingkan dengan dia, Si Hong Chen dan sejenisnya seperti awan dan lumpur. Bencana kali ini bisa dikatakan disebabkan oleh Si Hong Chen, namun pada akhirnya diselesaikan oleh orang tersebut.
Setelah perbandingan ini, putusannya jelas. Saat ini tindakan Naeong dengan cepat menarik perhatian Lan Clody. Dia tidak terlalu memikirkannya pada awalnya. Dia hanya berpikir bahwa Naeong akan pergi berperang setelah pulih. Tetapi setelah menonton beberapa saat, dia menemukan bahwa tujuan Naeong sebenarnya adalah Yang Ke yang berdiri di sana. Selain itu, saat berjalan, tubuh Naeong juga memancarkan sedikit fluktuasi vitalitas. Dan Lan Clody adalah wanita yang cerdas. Dia segera mengerti apa yang ingin dilakukan Naeong dan hendak mengingatkan Yang Ke. Tetapi sebelum dia bisa mengucapkan sepatah kata pun, dia tiba-tiba melihat Yang Ke yang berdiri di sana tiba-tiba menoleh. Dengan main-main arah Naeong, dia tersenyum sangat jahat, menunjukkan beberapa gigi putih. Naeong tiba-tiba berhenti menatap Yang Ke dengan ngeri. Dia tidak tahu bagaimana Yang Ke menyadari tindakannya. Tapi Naeong sedikit ketakutan ketika dia melihat oleh pihak lain dengan mata seperti itu. Dia memandang dirinya sendiri seolah-olah sedang melihat orang mati. Kakak senior nih. Yang Ke berbalik perlahan menatapnya sambil tersenyum. Junior Yang? Naeong menelan ludahnya dan langkahnya menunjukkan tanda-tanda bergerak mundur sedikit. Apakah Anda di sini untuk membunuh saya? Kalimat ini langsung menembus apa yang dipikirkan Naeong, mengagetkannya, sehingga dia melambaikan tangannya dengan panik dan memaksakan senyuman. Apa yang dikatakan Junior Yang? Mengapa saya melakukan ini? Kita satu sekte bukan? Jadi bagaimana bisa? Naeong merasakan wajahnya berkedut, bukan karena dia malu karena membuka matanya dan berkata tidak masuk akal, tapi karena dia takut. Bagaimana mungkin dia tidak takut saat menghadapi seseorang yang bisa melukai monster puncak tingkat 6 dengan satu pukulan? Terlebih lagi orang ini memiliki perseteruan yang mematikan dengannya. Jadi saat berbicara, Naeong melangkah mundur selangkah demi selangkah, mengangkat tangannya dan tertawa datar, menunjukkan bahwa dia tidak bermaksud jahat, dan betisnya bergoyang. Naeong! Wajah Yang Ke penuh dengan roh jahat, dan dia tiba-tiba berteriak dan marah. Neo Yongseng merasa bersalah, beraninya dia menjawab. Dia segera berbalik dan berlari, dan sebelum dia bisa berlari beberapa langkah, terdengar suara rengekan dari belakangnya. Jadi dia berbalik dengan tergesa-gesa, dan dia melihat penusuk hitam sepanjang sekitar 1 kaki terbang dari Yang Ke. Dan ada semburan tawa menyeramkan dari penusuk itu. Tawa itu menakutkan dan tidak menentu, penuh kejahatan dan memasuki pikirannya, yang membuat Naeong semakin panik. Dengan jarak lebih dari 10 kaki, penusuk tiba dalam waktu singkat. Naeong tidak mau duduk diam, jadi dia dengan cepat berbalik untuk memblokirnya. Tapi dalam pertarungan tergesa-gesa, Naeong terkejut karena dia menemukan bahwa kekuatan penusuk tidak seseram yang dia bayangkan. Naeong sangat gembira mengetahui bahwa situasi Yang Ke saat ini tidak setenang yang terlihat di permukaan. Dan dia pasti berada di akhir pertarungannya. Jadi Naeong bertarung dan mundur, mencoba menyingkirkan serangan penusuk itu. Tapi penusuk hitam aneh itu juga mengejarnya. Dan senyuman aneh itu tidak pernah berhenti. Apa-apaan ini? Sekalipun itu adalah harta rahasia, itu harus didorong oleh orang yang dipindahkan, bukan? Yang Ke jelas berdiri di sana tak bergerak. Mengapa dia menyerangnya? Sambil panik, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di belakangnya. Naeong menoleh ke belakang dan melihat Lan Clody bergegas mendekat sambil menopang tubuhnya yang terluka dengan ekspresi tenang di wajahnya. Naeong sangat gembira. Kakak senior Lan, selamatkan saya. Lan Clody memberinya tatapan samar. Tatapan itu membuat jantung Naeong berdetak kencang tanpa alasan. Dan ketika dia tidak mengerti apa maksudnya, Lan Clody tiba-tiba menampar punggungnya. Naeong berteriak dan bergegas keluar, tapi tawa di penusuk hitam yang mendekat menjadi semakin sombong. Dan ada sedikit kejutan. Tapi itu melewati dada Naeong pada waktu yang tepat. Kakak senior Lan, kenapa? Tubuh Naeong bergetar hebat. Sebelum dia selesai berbicara, matanya tiba-tiba meredup dan tubuhnya terjatuh lemas.
Langklode terengah-engah. Menatap Neong, dia menemukan bahwa tidak ada luka sama sekali di dadanya dan penusuk yang menembusnya telah hilang. Namun segera menusuk itu keluar lagi. Samar-samar Langklode mendengar ratapan Neong yang membuat kulit kepalanya kesemutan dan wajahnya kehilangan warna dalam sekejap. Menatap ke arah Yangke, dia melihat pihak lain menatapnya dalam-dalam dengan tatapan dingin. Jantung Langklode berdetak kencang. Dia mengatupkan bibirnya dan mengatupkan giginya dan berkata, "Dia ingin membunuh Anda." Yangke tidak berbicara, tetapi hanya membuka tangannya, dan penusuk itu berubah menjadi seberkas cahaya hitam, melilit ujung jarinya, dan segera menghilang. Keduanya saling memandang untuk waktu yang lama, sebelum Yangke perlahan mengalihkan pandangannya, tanpa mengatakan apapun dari awal hingga akhir. Langklode tersenyum sedih, dan langsung jatuh ke tanah, meneteskan keringat. Segera tawa liar iblis tua keluar dari tubuh Yangke. Tawa itu gila dan berdarah, dan dengan tawa itu, dia sepertinya sedang mengunyah sesuatu. Yangke tahu apa yang dia kunyah, itu adalah jiwa Neong. Hanya saja, Yangke tidak menyangka penusuk jiwa akan memiliki efek yang aneh. "Maukah Anda membunuh?" Setan tua berteriak dengan penuh semangat sambil mengunyah jiwa Neong. "Sudah lama sejak saya mendengar suara yang begitu mengharukan, dan saya belum pernah merasakan rasa segar dan lembut ini untuk waktu yang lama sekali. Tuan muda, apakah Anda masih ingin membunuh?" Budak tua itu dapat dikirim kapan saja. Yangke memikirkannya, dan tawa iblis tua itu langsung berubah menjadi jeritan, memohon belas kasihan. Butuh waktu cukup lama bagi iblis tua untuk pulih sedikit, tapi dia tidak memiliki keangkuhan tadi. Dia tersentak dan berkata dengan hati-hati, "Tuan muda, mengapa? Mengapa Anda tidak memberitahu saya fungsi sebenarnya dari penusuk yang menghancurkan jiwa?" "Tuan muda, Anda tidak bertanya." Setan tua dianiaya dan dengan hati-hati menjawab, "Karena benda ini terlalu jahat, saya khawatir Tuan muda tidak akan menyukainya jika dia mengetahuinya. Saya juga tidak menyukainya sekarang." Yangke menambahkan, "Sangat tidak senang." Setan tua tiba-tiba gemetar. Setelah menunggu lama, Yangke berkata, "Namun Anda melakukan pekerjaan dengan baik kali ini. Ingat, hanya kali ini. Jika Anda berani menyembunyikan apapun, lain kali Anda akan tahu konsekuensinya." Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min-er sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.